Tiga capres telah beradu gagasan dalam sejumlah tema pada debat ketiga kemarin malam. Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan terkait hutang luar negeri, kesejahteraan TNI Polri, serta persoalan ASEAN dan Laut Cina Selatan. Berkaitan dengan hutang luar negeri Indonesia, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri hutang luar negeri Indonesia aman dan digunakan untuk hal yang produktif. Anies Baswedan menyebut utang Indonesia tidak aman dan digunakan untuk membeli alutsista bekas. Sementara Ganjar Pranowo menyebut Indonesia harus membuat ekonomi semakin efisien agar ketergantungan terhadap utang menurun. Kita cek pernyataan yang disampaikan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat kemarin malam. Fakta dan kata di debat ketiga Pilpres. Kita akan lihat untuk infografis yang pertama, utang luar negeri Indonesia yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka utang luar negeri terendah di dunia. Prabowo menyebut utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40% dan masih dalam titik aman asal utang digunakan untuk pembangunan industri atau produktif. Nah, kita akan cek faktanya. Benarkah demikian utang Indonesia masih aman? Di dalam grafis berikutnya, fakta utang luar negeri Indonesia hingga kuartal 3 2023 adalah sebesar 6.180 triliun. Hal ini menurun tipis dibanding Juni 2023. Bank Indonesia melaporkan jumlah utang luar negeri ini mengalami penurunan tipis dibanding Juni 2023. Dan berdasarkan data IMF, Indonesia sendiri berada pada urutan ketiga dengan rasio utang terhadap PDB terendah di antara kelompok negara G20. Hal lain yang juga disoroti dalam debat adalah juga terkait dengan kesejahteraan TNI Polri dan ASN yang pada periode Presiden Joko Widodo kenaikannya lebih sedikit terjadi. Kita akan lihat di infografis berikutnya, tadi fakta utang sudah dibahas, kemudian yang disoroti berikutnya adalah terkait kesejahteraan TNI Polri serta ASN. Anies Baswedan menyebut dari sisi kebijakan menurut saya ini di era Jokowi ya lebih parah karena di era SBY terjadi kenaikan gaji 9 kali. Pada era ini hanya naik gaji 3 kali dan naik gaji tahun ini karena mungkin pemilu. Itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Anies menjelaskan anggaran pertahanan naik drastis tetapi tunjangan anggota militer kurang diperhatikan termasuk tunjangan kinerja atau juga tukin. Nah, kita lihat data dan faktanya. Perbedaan kenaikan gaji TNI Polri dan ASN di era Presiden SBY kala itu dan era Presiden Joko Widodo. Seperti apa? Ini dia grafisnya pemirsa. Bisa Anda bandingkan yang berwarna biru muda ini adalah era SBY dan yang berwarna merah ini adalah era Jokowi. Kita lihat fakta kesejahteraan TNI Polri. Pertama di 2006 ini sudah naik 6%, kemudian di 2027 langsung drastis ya naiknya 15% dan di 2028 mengalami lonjakan angka tertinggi kenaikan gajinya TNI Polri ASN ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Kemudian 2009 turun hanya 5% mencapai 15%, 2010 5% dan kita lihat lagi 2011 dan 2012 di angka yang sama 10% hingga kemudian penurunannya di 7% dan 6% pada 2013 dan 2014. Sementara di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari 2015 sampai 2024 hanya naik 3 kali yakni 5% di 2015, 5% di 2019 dan 8% di 2024. Selama memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo memang terbilang jarang ya dalam menaikkan gaji PNS yakni hanya 3 kali berbanding terbalik dengan pemerintahan SBY. Dan kemudian hal lain yang disoroti dalam debat lain ini adalah terkait dengan topik geopolitik yang menyinggung konflik Laut Cina Selatan. Nah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan bahwa Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan, bukan sekedar hadir dalam pertemuan. Kita akan simak pernyataan yang disampaikan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam pernyataannya, kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan ini adalah ASEAN. Kita harus merangkul semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok. Misalnya di Laut Cina Selatan, apakah itu Laos, apakah itu Myanmar. Nah, terkait pernyataan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini kita akan melihat faktanya. Benarkah demikian?
Ternyata faktanya Cina memang memanfaatkan kedekatan dengan Laos untuk mengintervensi ASEAN atas isu Laut Cina Selatan dengan memanfaatkan krisis Myanmar. Hal ini disampaikan oleh peneliti data dan Democracy Research Hub Monash University Indonesia Prasetya Anugrah Pratama. Jadi sudah diteliti datanya memang benar dan kemudian data dari OFR beberapa tahun terakhir Cina jadi salah satu mitra dagang terbesar Myanmar. Dan dalam laporan Safeguard Global, beberapa negara ASEAN seperti Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam ini bergantung pada perekonomian Cina. Jadi sekali lagi Cina memang mempertahankan pengaruhnya di tengah ketidakstabilan dalam negeri di Myanmar. Jadi pernyataan Anies bahwa Tiongkok memanfaatkan Laos dan Myanmar untuk mempertahankan pengaruhnya di Laut Cina Selatan adalah benar. Demikianlah kata dan fakta di debat ketiga Pilpres yang sudah kami paparkan, infografisnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.